Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul paragraf. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Dini Nurhanifah dengan NIM 213131101. Dan yang kedua, saya sendiri Latifah Rum Pratiwi dengan NIM 213131115. Dan yang terakhir ada Ita Cahyani dengan NIM 213131125. Pada topik kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian paragraf, jenis paragraf, syarat-syarat paragraf, cara pengembangan paragraf, dan yang terakhir ada contoh paragraf. Langsung saja, yang pertama ada pengertian paragraf. Pengertian paragraf merupakan sebagian dari sebuah karangan. Di dalamnya merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu ide atau gagasan. 2. Jenis paragraf. A. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal atau di kalimat pertama. Dan yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir atau terdapat di kalimat penutup. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di kalimat pertama dan dipertegas kembali di kalimat terakhir. Jenis paragraf berdasarkan pola umum pengembangannya. Yang pertama, paragraf naratif, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kurun waktu atau kronologis. Yang kedua, paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu hal sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan hal yang diceritakan. Ketiga, paragraf ekspositif, yaitu paragraf yang memaparkan objek dengan sejelas-jelasnya, misalnya berbagai bentuk fakta dan data lainnya untuk memperjelas masalah yang dikemukakan. Yang keempat, paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat, serta meyakinkan agar pembaca terpengaruh dan menyetujui pendapat penulis. Kemudian, cara pengembangan paragraf ada 2. Yang pertama, kalimat-kalimat diikat oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara rinci oleh pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran utama dan pikiran penjelas masing-masing tertuang dalam kalimat penjelas dan kalimat utama. 5. Contoh paragraf. Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Dalam keseharian, kita mulai bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya tak terlepas dari keterbutuhan akan air. Pagi hari kita memerlukan air untuk berwudu, mencuci, dan seterusnya. Belum lagi kebutuhan air di waktu siang hingga malam hari. Begitu tergantungnya hidup kita dengan benda yang satu ini. Bayangkan, jika air tak lagi kita jumpai dalam kehidupan kita. Ketika musim kemarau tiba, kita mengalami kesulitan dan membatasi pemakaian air hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Di musim kemarau saja, kita sudah merasa sangat kesulitan. Apalagi jika air benar-benar habis, tentu kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Hebatnya, bahkan kita tak lagi dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, sudah semestinya saat ini kita mulai belajar untuk bijak dalam menggunakan air. Nasi adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah benua Asia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi sebagai panganan utama mereka. Meskipun sebagian kecil lainnya di wilayah Indonesia ada yang mengkonsumsi jagung, singkong, dan sagu sebagai pokok makanan mereka. Pada zaman kolonial, hanya dari kalangan priai dan orang kaya saja yang bisa mengkonsumsi nasi. Meskipun sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, namun hal tersebut tak lantas membuat rakyat miskin bisa dengan mudah mengkonsumsi nasi sebagai panganan utama mereka. Hal tersebut disebabkan karena berbagai sistem pemerintah kolonial
yang merugikan petani. Kini, nasi dapat dinikmati oleh semua kalangan, tak terkecuali warga masyarakat biasa. Dan itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penulisan dan tutur kata kami ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.